Bau busuknya kecium. Ingat kan kalian semua ini ya, si Om Roy Suryo yang keluar-keluar ke Australia buat cari bukti. Masih ingat kan? Ternyata rahasia terbesarnya adalah dideportasi. Wah, dideportasi dari Australia. Ya ampun, ya ampun. Jadi pulang buru-buru ke Indonesia itu bukan karena udah kelar dapat bukti, tapi karena diusir paksa gitu. Aduh. Pantesan aja ya, hasil investigasi di sana nggak dibuka-buka sampai sekarang. Mau buka apa coba? Mau pamer cap stempel di deportasi di paspor gitu? Pamer itu. Fix ya, ini mah bukan pulang bawa bukti ya, tapi pulang karena malu. Jagoan ngeles di Indonesia ternyata KO ya sama petugas imigrasi Australia. Waktu ketemu koleganya di Australia dan menjual buku atau melelang buku, itu kata koleganya itu, Mas Roy Suryo itu beruntung, baru sekali di sini sudah apply visa, yaitu boleh izin tinggal 3,5 tahun. Kalau izin tinggal 3,5 tahun berarti dia itu pakai protection visa atau visa swaka ya. Visa swaka itu syaratnya kalau ada ancaman dari dalam negeri dan minta swaka di luar negeri lah. Dia itu ancaman apa? Katanya dia mau dimunirkan. Yang mau memunirkan itu siapa? Nah buktinya dia terus pulang. Mungkin dia pakai visa turis dan dideportasi. Baru berapa hari di sana terus pulang. Alasannya pulang cepat karena udah mendapatkan bukti. Emangnya nggak tahu. Dia itu mungkin dideportasi karena di sana visa turis itu hanya visa untuk berlibur berkunjung lagi sama dia itu menjual buku. Dan mengumpulkan orang-orang, disuruh lihat dia itu dalang. Dia itu dalang, tapi yang disinggung-singgung masalah politik yang jelas tidak boleh dong ya. Negara semaju itu dibuat kayak Indonesia, apa-apa boleh, apa-apa nggak dilarang. Emangnya negara Indonesia yang membiarkan kamu selalu membuat gaduh? Saya kira kamu itu deportasi karena pulangnya secepat itu. Jadi nggak bener dong kalau dapat visa izin tinggal itu 3,5 tahun. Ini loh ya, ada salah satu netizen yang curiga ya, kalau Roy Suryo itu dideportasi dari Australia. Pulang cepat alasan karena katanya udah dapat buktinya lah. Buktinya kok nggak disebarluaskan, kok cuma disimpan saja. Pinter sekali ya buat apa ya, narasi-narasi manis seperti itu. Ada sebuah komentar dari seorang netizen berakun namanya, saya baca ya, lupa, Siswanto 13680. Dia berkomen di dalam kolom komen saya mengenai Roy Suryo yang pergi ke Australia dan menjual bukunya. Pertanyaannya dia adalah pertanyaan yang sangat bagus, dan sebenarnya sebelum dia komen saya juga ingin buat konten ini. Nah, dia bertanya begini, Bang, kalau misalnya visanya Roy Suryo adalah turis, emang boleh berjualan buku? Nah, ini dasarnya guys. Saya baca ya, karena ini sebenarnya kita bisa ngelihat di websitenya Department of Home Affairs ya, .gov.au. Jadi itu sudah terbuka dan kalian bisa ngelihat di sana. Nah, berikut ini saya sudah terjemahkan dari bahasa Indonesia ya, supaya cepet aja dan supaya jelas gitu. Jadi nggak perlu pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi gini ya, menurut dari subclass, makanya itu saya nanya kepada Pak Roy, subclass visanya itu apa? Kalau dia turis, kemungkinan besar visa visitor atau ITE subclass 600, 651, 601 tidak boleh, yang datang ke Australia melalui jalur turis itu tidak diperbolehkan menjual buku secara langsung
retail di Sydney atau di ruang publik. Ini sudah jelas. Hukumnya itu udah jelas. Hukum imigrasinya sudah jelas, ya. Kemudian gini ya. Ditujukan begini, visa pengunjung, ya. Pengunjung berarti visa visitor atau visa turis, ya. Tidak mengizinkan pemegang melakukan pekerjaan berbayar atau menjual barang langsung di publik atau umum selama berada di Australia. Aktivitas yang diperbolehkan untuk pemegang visa bisnis visitor pun di sini dikatakan bisnis visitor itu hanya boleh untuk berjualan, tidak boleh berjualan, tetapi hanya melakukan pertemuan bisnis dan negosiasi, menghadiri conference. Itu aja kalau visanya adalah bisnis visitor. Nah, dari segi ini dasarnya itu dari situs resmi ya guys ya, dari Department of Home Affairs ya untuk visitor visa. Nah kemudian gini, pertanyaannya selanjutnya gini, apa konsekuensinya ketika Roy Suryo melakukan penjualan buku, ya kan? Berarti kan dia mendapatkan hasil, mendapatkan dolar dari usahanya yang ada di Australia. Ketika dia berada di Australia, dia menjual sesuatu, ya kan? Pertanyaannya adalah, apakah ketika masuk ke Australia dia mendeklar bahwa dia akan menjual buku? Itu menjadi pertanyaan, ya kan? Nah, untuk pelanggaran itu, nah ini apa kata hukumnya ya? Untuk pelanggaran kondisi visa, nah itu disebutnya melakukan aktivitas komersial retail saat memegang visa turis, konsekuensinya bisa pembatalan visa, deportasi, dan larangan masuk kembali. Bukan denda tetap yang langsung dikenakan pada turis. Ini merupakan sanksi imigrasi serius. Itu belum dendanya ya, belum. Wah. Memang ya, sebelumnya Roy Suryo itu memang sudah dikabarkan melanggar hukum imigrasi di Australia. Roy dapat dilaporkan dan mendapat sanksi deportasi dan tidak diperbolehkan masuk ke Australia. Seperti itu ya. Ternyata pulang cepet dari Australia gara-gara itu ya. Bulan lalu saya ikut tes driving license praktek. Jadi saya datang ke NSA Service, daftar, dan kemudian selama praktek itu, selama ujian, saya didampingi satu orang examiner. Dia duduk di mobil saya. Penilaiannya manual, pakai kertas, tidak ada video cam segala macam. Jadi murni hasil penilaian saya itu bergantung kepada orang tersebut dan nggak ada yang mantau. Nah saya kemudian gagal, ada beberapa kesalahan tipis yang sebenarnya kalau kita di Indonesia mungkin ya cincai, ya sudahlah masa begini doang nggak lulus gitu kan. Apalagi kan tadi saya bilang nggak ada yang ngawasin, penilaiannya manual pakai kertas, tidak ada video rekaman. Jadi kalaupun si pegawainya mau memanfaatkan jabatannya ya gampang sekali. Tapi itu tidak terjadi karena yang saya amati kayak gitu-gitu tuh nggak lumrah, nggak biasa di sini di Sydney. Mereka taat aturan, dan kedua hukum di sini itu tegas. Jadi coba-coba aja bermain-main dengan hukum. Kayak tadi nerima suap segala macam. Wah, fatal sekali akibatnya. Dan yang ketiga, integritas pegawainya juga memang bagus. Dan saya baru ngeh di kolom pendaftaran itu ada tulisan, intinya jangan beri gratifikasi gitulah. Jangan coba memberikan uang kepada examiner. Di Indonesia tulisan-tulisan seperti itu ada sebenarnya di statement layanan tuh ada, jangan menerima bribe segala macam, tapi ya in practice kan kita tahu sendiri. Nah, ya ini loh ya. Jelas ketegasan hukum di Australia. Hukum yang tegas bikin orang ini nggak ngegas ketika melanggar ya. Bikin orang males untuk melanggar gitulah ya intinya. Hukum di Australia ini emang tegas Bapak Roy Suryo ya. Jadi ya bisa jadi sini Roy Suryo ini pulang cepet gara-gara
dideportasi. Ya karena kelihatannya visanya Roy Suryo ini sebagai turis, tapi di Australia jualan buku. Aduh. Ini gimana? Hah? Tadi 200, sekarang di atas 200. Nah ini loh. Halo? Gak ada kok pada menunduk semua. Katanya berjuang, di medsos kuat banget. 200. Ayo 200, tidak ada masa 200 buku ini. Bagus, banyak, berat banget loh. Ini dibanyu 10 biji dari Jakarta ke sini mendorong berdua. Nah, ini loh ya, hal yang dilanggar Roy Suryo ya. Makanya kalau gimana ya, buku udah nggak laku, ya udahlah ya, nggak usah ngeyel seperti itu ya. Aduh, ternyata seperti ini ya. Emang pinter sekali nih Roy Suryo ya, membuat narasi manis. Wow. Ya seakan-akan ya rakyat ini bakalan percaya. Aduh, Roy. Halo guys, saya lagi di Melbourne, Australia, 27 derajat Celcius. Banyak pertanyaan, komentar, apakah dengan umur 50 ke atas bisa bekerja? Jawabannya bisa ya, intinya saya badan jasmani, saya tidak sakit ya. Badan tidak sakit, bisa guys. Dan apakah bisa memakai visa turis untuk bekerja? Jawabannya tidak boleh. Itu menyalahi aturan. Tapi menjadi rahasia umum, tidak boleh memang. Tapi ada juga yang memakai visa tersebut untuk bekerja. Ya. Sudah tidak asing lagi. Ya, rahasia seperti itu. Intinya tidak boleh ya. Kalau ketahuan atau dirajia oleh petugas imigrasi, resikonya adalah deportasi ya. Teman-teman yang berani mengambil resiko, ya itu tanggung jawab Anda sendiri ya. Oke guys. Ya, beda visa, beda fungsi, ya. Gak bisa nyolong seperti itu, ya. Ya kecuali kalau mau tanggung resikonya, ya itu loh. Gak bisa nyolong seperti itu loh ya Bapak Roy Suryo, ya. Modiar, Roy Panci ternyata tersangka klaster residivis. Polda kenakan 11 pasal 12 tahun buhi dan denda 12 miliar. Mari kita buka tirai dulu. Polisi sudah bisa memegang buktinya gitu. Dan ingat pasal 35 itu ancaman hukumannya besar berat. Itu ancaman hukumannya 12 tahun dan denda 12 miliar. Dan kita juga harus ingat ya, Roy Suryo ini pernah melakukan tindak pidana yang sama. Ya, undang-undang IT juga berkaitan dengan masalah stupa. Jadi kalau dikaitkan dengan keadaan yang sekarang dibandingkan dengan keadaan yang dahulu, berarti Roy Suryo ini masuk dalam klaster residivis. Artinya hukuman bisa ditambah sepertiga dari hukuman pokok. Kalau dia kena 10 tahun, ya tinggal di sepertiganya berapa? 3 tahun. Berarti menjadi 12 tahun. Gitu. Karena kisah ini bukan tentang fitnah, bukan tentang tuduhan sembarangan, dan bukan pula tentang peneliti yang dizalimi. Ini kisah klasik tentang seorang yang terlalu yakin dirinya paling tahu, padahal sudah lama tersesat di hutan ego dan keangkuhan. Dan tokoh utama kita malam ini, Roy Suryo, si pakar segala hal, yang sekarang bukan lagi jadi narasumber, tapi jadi bahan berita kriminal. Ironi kan? Dulu wajahnya sering nongol di layar TV untuk menganalisis segala macam hal. Dari stupa sampai sinyal satelit, dari foto blur sampai presiden. Tapi sekarang wajah itu nongol lagi di TV dengan label baru. Tersangka klaster residivis. Iya, residivis. Bukan main-main. Bukan istilah karangan netizen, tapi hasil dari track record panjang yang konsisten. Bukan dalam prestasi, tapi dalam ulangan kesalahan yang sama. Kata orang, kalau jatuh sekali itu musibah, jatuh 2 kali di lubang yang sama itu kebodohan.
Tapi kalau 3 kali jatuh di lubang yang sama sambil masih ngaku pakar, itu bukan kebodohan lagi, itu watak. Kalau Roy ini ibarat murid di sekolah kehidupan, dia bukan tipe yang bodoh, justru pinter. Tapi saking pinternya, dia jadi overdosis intelektual. Dia bukan nggak ngerti aturan, tapi merasa dirinya lebih paham dari aturan itu sendiri. Dan itulah awal semua bencana, dari stupa Borobudur sampai ijazah Jokowi. Dulu, waktu kasus stupa Borobudur yang diedit jadi mirip simbol tertentu, dia dengan santai main klaim seolah paling ngerti analisis digital forensik. Tapi ujung-ujungnya, dia sendiri yang kejebak. Dan sekarang, ketika kasus ijazah palsu Jokowi mencuat, skenarionya kok mirip banget. Main data digital, main narasi, main citra publik, dan akhirnya main api sendiri. Ya kebakarlah. Orang bisa berubah, tapi pola tidak pernah bohong. Dan kalau dilihat dari pola ini, Roy bukan lagi sekadar mantan menteri, tapi mantan segalanya yang tak pernah belajar dari masa lalu. Kita tahu Roy Suryo dulu dielu-elukan. Ada masa di mana setiap berita teknologi pasti nyelip namanya. Entah itu sinyal TV, satelit, ponsel, atau video viral, Roy pasti nongol. Kalimat khasnya, saya sudah analisis secara ilmiah. Cuman masalahnya, makin lama, secara ilmiah itu terasa seperti tameng mulut besar tanpa bukti konkret. Ya, ini loh ya, tambah apes lagi. Roy Suryo ini terancam 12 tahun hukuman di Indonesia ya. Belum lagi hukuman yang ada di Australia. Aduh, Roy. Dulu ya, Roy Suryo ini dikenal sebagai pakar telematika yang sering muncul di TV. Tapi kini ia justru jadi pakar yang tersandung ilmunya sendiri. Dari kasus ya stupa editan ya sampai tuduhan ijazah palsu Bapak Jokowi. Aduh, Roy Suryo ini ya kembali dipanggil polisi. Dengan ancaman ya berlapis ini ya, pasal berlapis. Aduh Roy, sungguh malang sekali nasibmu Roy. Begitu ya Bu, bukan ya? Kan di Malaysia, kan dia bilang dari Australia Foundation Research nggak bisa diterima ke universitas lain di luar negeri gitu, swasta. Ya coba kita buktiin Taylor's University. Study ini Bachelor of katakanlah bisnis ya. Ya, bisnis. Yang katakanlah ini marketing nih gitu. Ya, bisnis, international business marketing. Ya. Entry requirements nih. Ya. Entry requirements, entry pathway. Entry pathway. A level juga ya, gitu. Other equivalent qualifications ya. Pass business foundation from any other higher education institutions. Ya kan bisa. Iya, kata kuncinya saya other equivalent qualification kan. Dan ini pas business foundation. Jadi misalnya foundation dari InSearch gitu. Kan from any other higher education institutions. Higher education itu di atas SMA lah gitu ya. Iya. Kan lebih tinggi gitu. Iya, ada kata foundationnya juga ya, business foundationnya itu kan yang menjadi. Ya. Iya, dan juga pass foundation. Pass foundation. And in other field from other institutions recognized by the Ministry of Higher Education. Ya, jadi bisa menerima qualification lain dari luar negeri. Jadi itu kan udah definitely salah disinformasi bahwa InSearch yang sudah saya sampaikan di awal itu berarti kan ini loh, kalau kita kan bisa langsung kasih lihat buktinya. Kalau mereka kan cuma ngomong-ngomong di sana, tapi buktinya nggak ada, gitu hanya omongan orang. Orangnya pun juga nggak qualified gitu ya. Ya intinya lah ya, Roy Suryo ya udah jauh-jauh ke Australia dan pulang cepet katanya udah miliki bukti. Ternyata apa bener ya, Roy Suryo ini dideportasi dari Australia, diusir paksa gitu. Ya kalau ini bener, aduh kasihan bener ya. Pulang-pulang cuma dapat malu doang. Aduh Roy, gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif, dan jangan lupa juga share video ini
ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.